Nggak usah malu sama orang tua. Ada kebanggaan dia dulu pernah ditidurin pahanya dan dibalur kita dengan doa. Nggak usah malu. Dulu tangannya yang kokoh, waktu masih muda kita gandeng, bangga jalan sama orang tua. Terlepas dari gandengan kita menangis, baba, aba, mama. Sekarang tangannya sudah nggak kekar lagi kayak dulu. Nggak usah malu gandeng tangannya. Dulu kau pulang sekolah masih berkeringat, bau debu dan matahari. Yang kau cari pundak ibumu, kau rangkul dari belakang. Sekarang nggak bisa lagi, Ustaz. Bukan nggak bisa, kau yang tak butuh itu. Serba salah, Ustaz. Saya menikah dengan seorang wanita dengan harapan hadiah anugerah untuk mereka. Saya pengen buktikan kepada mereka bahwa anaknya adalah sosok pemuda yang mampu membawa hadiah untuknya. Nggak bisa, Ustaz. Saya pernah gandeng istri saya menemui orang tua saya, Ustaz. Saya cium tangannya, saya cium keningnya. Istri saya pun melakukan itu. Kemudian kami izin mengatakan, "Ma, Pa, kita mau ada kegiatan dulu di luar, mau jalan dulu lah, pengantin baru lah, mau honeymoon lah, inilah." Mereka senyum dan berkata, "Oh ya udah." Kita berbalik badan, kita nggak pernah tahu. Kita cuma gandeng tangan istri kita, bangga di depan mereka. Mereka lihat tangan mereka sambil berkata, "Ya Allah, udah berapa lama tangan ini gak digandeng seperti itu." Kau rangkul pundak pasanganmu dengan bangga, seakan-akan kau lelaki yang sudah tidak apa istilahnya, laki-laki yang tak laku-laku lagi ya. Kau sekarang sudah jadi punya istri, jadi seorang suami. Bangga kau berjalan di hadapan orang tuamu. Kau rangkul pundak pasanganmu. Kamu gak tahu kalau ibumu melihat pundaknya sambil mengingat pernah dirangkul seperti itu gitu loh. Kamu lupa Allah titipkan kata puncaknya usia itu 40. Falamma balagha asudda wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Allah katakan bahwa puncaknya usia itu 40. 41 itu 39. 42 itu 38. Kalau 50 itu seperti usia 30. Usia 60 seperti usia 20. Usia 70 seperti usia 10. 71, 72. Orang tuamu itu seperti anak bocah yang di usia 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Bahkan ketika usia 80 dia bayi. Kau pernah ada di masa usia itu yang kau katakan sekarang ayahmu galak, ngomong gak ada isinya, senangnya cuma ngomel. Ibu orang yang paling cerewet, ngatur saja bisanya, sama menantu gak pernah akur, sangat menakutkan. Wallahi kita pernah lebih daripada itu. Dimasakan semua masakan. Tak boleh kau berkata sesuatu terjadi seakan-akan kau tinggal di sorga bersama mereka. Cerewetnya kamu, Masya Allah. Bingung ibu, makan dibikinin, susu dibuatin, jajan dikasih, masih nangis saja. Kamu lebih cerewet. Tapi dia cari tahu kenapa anaknya seperti ini. Bertanya sama yang lebih berilmu, bawa ke dokter atau apa. Kadang-kadang digendong keluar malam-malam cuma cari hawa dingin, karena dulu belum ada AC, belum ada kipas angin. Kadang-kadang kipas sate buat ngipasin anaknya, betul. Mereka ada usaha untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh anaknya. Sadar tidak sadar Allah letakkan kemuliaan cinta pada kedua orang tua kita. Wajar kalau ulama mengatakan kasih orang tua sepanjang jalan, kasih anak sepanjang gala, itu wajar sekali. Karena mereka punya harapan anak ini dibesarkan dengan cinta. Dia berharap sekali anaknya akan menyiapkan maklum pula dengan cintanya pada dirinya. Satu saat nanti ayahmu
bukan ayahmu yang 20 tahun yang lalu. Satu saat nanti nak, ibumu bukan ibumu yang 30 tahun yang lalu nak. Ada masanya nanti nak, dimana mereka ini bukan lagi orang-orang muda yang kuat. Mereka orang-orang tua yang seperti kau ketika di usiamu yang gagah ini punya rasa takut kalau besok makan apa. Datang bulan Ramadan, buat orang yang bekerja akan berpikir, ya Allah, harga naik ini, besok buka pakai apa, anak-anak bagaimana. Panik. Negeri kita selalu seperti itu. Orang tuamu sama. Di kampung sana dia pun bingung, bukan tidak. Tapi tidak banyak anak muda yang bertanya kepada kedua orang tuanya menjelang Ramadan. Assalamualaikum Umi. Handphonenya banyak, tiap nomor, tiap provider satu handphone. Dari telepon ibunya, Assalamualaikum ma. Waalaikumsalam. Ya Allah ma, ini mau Ramadan sebentar lagi nih. Kenapa saya? Kenapa? Orang tua simpel sekali bahasanya. Nah, saya nggak pengen Abi Umi di kampung sana bingung. Sudahlah, akulah buah yang pernah kau tanam. Aku akan menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kalian. Tugas kalian menyempurnakan ibadah kalian. Sudah kutitipkan urusan sebulan beres. Jangan pikirkan lagi mencari nafkah. Sudah kucukupi kau sebulan ini insyaAllah. Masya Allah. Apa yang kalian butuhkan bilang. Walaupun mungkin wujud anakmu tak ada di sana, wahai ibu, demi Allah, namamu turki dalam hatiku. Kan kucukupi yang kau butuhkan. Tenang orang tua. Kalaupun tidak bisa datang karena mungkin dia kerja, mau bilang apa? Kita nggak ada libur Ramadan, betul? Kecuali long weekendnya min 7+7 nanti. Tapi kayaknya nggak bisa deh mah. Nggak mungkin datang juga karena macet, resikonya gini. Nggak ada masalah, dicukupi sudah. Ketika waktunya datang nanti juga orang tua menunggu kedatangan kita. Kenapa? Karena ingin mengatakan terima kasih nak. Kau telah membuat ibadah kami orang tua ini tenang. Karena yang kubutuhkan tak lagi kucari, tapi kau fasilitasi nak. Itu yang baik. Datang kita ketika Idul Fitri pun nikmat sekali. Ini tidak. Kita nggak pernah bertanya apa kebutuhan mereka. Kita juga nggak akrab sama mereka. Pokoknya pulang kampung bawa anak, bawa pasukan, sambil bertanya, masak apa mak? Masak apa? Masak air. Gitu. Ngasih tidak, nyukupin tidak, malah ngebebanin. Allahu Akbar. Tapi lagi-lagi orang tua kita nggak lelah untuk menyambut kita, bak tamu yang paling agung. Dicat tembok rumahnya, dibersihkan. Karena anak-anak mau kumpul, cucu mau kumpul. Lihat mereka, seperti bumi yang dibuang sampah mengeluarkan buah yang baik. Lihat mereka, seperti bumi yang betul-betul dibuang kotoran sekalipun mengeluarkan yang bermanfaat buat manusia. Itulah orang tua. Harusnya kita berpikir bagaimana mendatangkan kemuliaan tersebut.